Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pada materi ini, KD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan yang akan dicapai adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun KD keterampilannya atau kompetensi dasar keterampilan yang akan dicapai yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pada materi ini juga, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menyadari kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang keenam, menganalisis hukum pernikahan dengan benar. Yang ketujuh, menganalisis tujuan pernikahan dengan benar. Yang kedelapan, menguraikan rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar dan percaya diri. Materi indahnya membangun mahligai rumah tangga ini akan dijelaskan melalui 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Dan pada pertemuan ketiga akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Pada pertemuan pertama, materi yang akan dibahas adalah pengertian pernikahan, mahram, dasar hukum pernikahan dalam Al-Quran, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan rukun serta syarat pernikahan. Pada pertemuan kedua, yang akan dibahas adalah hak dan kewajiban suami istri, macam-macam pernikahan, hikmah pernikahan, dan prinsip-prinsip pernikahan. Dan pada pertemuan terakhir atau ketiga yang akan dibahas yaitu tentang talak, iddah, dan rujuk. Baiklah, kita akan masuk pada materi pada pertemuan pertama ini, yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yang berarti al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Adapun secara istilah, nikah adalah adanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam definisi secara istilah ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dengan baik. Yang pertama adalah nikah itu adalah adanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dari sini kita bisa menyimpulkan yaitu hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan atau hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya akad, maka hubungan tersebut dilarang. Kemudian yang kedua, bahwa nikah dalam agama kita atau dalam agama Islam, yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada pernikahan yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka hubungan pernikahan tersebut tidak sah. Sebab yang diakui oleh agama kita adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui dalam definisi ini yaitu nikah itu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Berarti ketika ada pernikahan yang terjadi dan pernikahan itu terjadi dengan pernikahan yang menikahkan antar sesama mahram, ya, maka pernikahan itu tidak sah, ya. Dan pernikahan ini ditujukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada hukum syariat Islam. Pernikahan juga ya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pernikahan pada pasal ini, pada pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu berbicara tentang mahram. Mahram adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, ya, atau orang-orang yang bisa melihat aurat kita sebatasnya saja. Nah, mahram itu ada sebab nasab dan ada sebab pernikahan. Nah, apa itu nasab? Nasab itu artinya garis keturunan, ya. Nah, sebab nasab ini ada yang akan kita bahas adalah mahram sekandung, mahram sebapak, dan mahram seibu. Oke, kita masuk ke mahram yang pertama. Mahram nasab sekandung. Yang mana dikatakan mahram nasab sekandung? Mahram nasab sekandung itu ketika dia berasal dari ayah yang sama dan ibu yang sama. Jadi misalnya ada ayah dan ibu menikah, kemudian dia memiliki 3 orang anak, ya. Di mana anak yang pertama di sini laki-laki, kemudian ada saya, kemudian ada adik laki-laki. Nah, yang mana mahram saya, ya? Misalnya saya di sini adalah perempuan, ya, dengan berwarna pink di sini, ya. Maka mahram saya itu yang pertama adalah ayah saya. Kemudian yang kedua adalah saudara laki-laki saya, mau itu kakak ataupun adik. Ya. Kemudian yang berikutnya orang tua dari orang tua saya atau biasa kita sebut dengan kakek dan nenek. Ya, maka bapak dari ayah saya atau kakek itu adalah mahram saya. Bapak dari ibu saya atau kakek dari ibu itu mahram saya, dan tanda panah ke atas ini maksudnya adalah ketika kita masih mendapatkan buyut kita, ya, maksudnya bapaknya kakek, ya. Kalau dia masih ada di sini berarti itu tetap mahram kita, ya, dan terus ke atas, lurus ke atas. Nah, jadi saya ulang, yang pertama ayah, saudara laki-laki saya, baik kakak ataupun adik, kemudian kakek dari ayah, kakek dari ibu, dan seterusnya ke atas. Kemudian, ketika saya ini bersuami, ya, atau dia menikah, maka misalnya dia punya keturunan, maka keturunan ini itu mahramnya, ya, atau biasa disebut dengan anak. Maka anak itu adalah keturunan kita, ya, dan dia adalah mahram kita. Ya, tanda panah ke bawah ini menunjukkan bahwa segala keturunan kita yang lurus ke bawah, nah, itu termasuk mahram kita. Nah, berikutnya siapa lagi, ya? Misal saudara kita menikah, ya, sudah menikah, terus dia memiliki keturunan. Berarti keturunan ini kan keponakan kita, ya. Nah, keponakan kita ini maka itu juga mahram, ya. Jadi saya urut ayah, saudara kita, kemudian orang tua dari orang tua kita atau kakek dari ibu, terus keturunan kita ke bawah, terus keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Nah, siapa lagi berikutnya? Saudara ayah atau ibu, ya, atau om dari ayah atau om dari ibu. Nah, itu juga mahram kita. Nah, kemudian misal om ini
punya istri kan, dan dia punya anak. Nah, berarti ini apa kita? Sepupu ya. Nah, ini namanya sepupu satu kali. Kenapa sepupu satu kali? Karena ayah kita bersaudara dengan om. Anaknya om ini dikatakan sebagai sepupu satu kali. Nah, sepupu satu kali itu bukan mahram, ya. Sepupu satu kali itu bukan mahram. Itu mahram senasab. Nah, sekarang kita masuk kepada mahram sebapak atau seibu, ya. Jadi di gambar yang pertama sebelah kanan ini, ayah kemudian dengan ibu dia menikah, terus punya 3 anak. Ya, garis putus-putus ini menandakan bahwa dia telah bercerai, entahkah cerai hidup ataupun cerai mati. Nah, begitupun bagan yang ada di sebelah kiri. Ya, bapak dan mama menikah, dia punya 3 anak. Nah, dia bercerai hidup atau mati. Nah, kemudian bapak dan mama dan ayah ini dia menikah, ya. Ada tanda panah warna orange ya di tengah. Nah, ini dia menikah. Nah, ketika dia menikah berarti ayah ini menikah dalam keadaan duda beranak 3 dan mama ini menikah dalam keadaan janda beranak 3. Nah, anak-anak yang ada dalam pernikahan mereka yang mereka masing-masing bawa, ya, misalnya di sini saya, ya, saya misalnya gini ya, misalnya saya, ya, dengan ini semuanya, ya, anak dari mama. Nah, ini dikatakan saudara tiri, ya, ini dikatakan saudara tiri. Saudara tiri itu bukan mahram, ya, bukan mahram. Tapi bukan berarti ketika dia bukan mahram, saudara tiri itu boleh menikah, tetap tidak boleh menikah. Kenapa? Karena ada kedua orang tuanya yang terjalin dalam satu ikatan pernikahan, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian misalnya dari pernikahan mama dan bapak ini lahirlah keturunan 2 anak. Di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, bagaimana statusnya ini? Nah, anak yang berasal dari pernikahan baru ini dengan saya, ya, dengan saya atau saudara saya di sini, ya, misalnya dengan ini. Nah, ini namanya saudara sebapak. Kenapa saudara sebapak? Karena dia berasal dari satu bapak. Ya, berasal dari satu bapak. Nah, kemudian ya, jadi saya ulang, anak-anak yang lahir dalam pernikahan baru ini dengan saya, keluarga saya, entah kakak atau adik saya atau saya sendiri, itu saudara sebapak dengan kedua anak ini. Nah, adapun 2 anak ini dengan anak yang berada di sini, ya, atau anak dari mama. Nah, ini namanya saudara, ya, ini namanya saudara seibu. Ya, itu namanya saudara seibu. Saudara seibu itu, saudara seibu atau saudara sebapak itu mahram. Ya, jadi saya ulang, saudara seibu atau saudara sebapak, ya, itu mahram. Ya, jadi yang tidak mahram itu hanya saudara tiri saja, ya. Jadi saudara sebapak, satu bapak, beda mama, nah, itu mahram. Saudara seibu, kenapa dikatakan seibu? Karena satu ibu, ya, satu ibu, dia juga mahram, ya. Jadi saya ulang, kalau yang sebelah sini, ya, anak dari ayah, anak dari mama, itu namanya saudara tiri. Ya, kalau keturunan barunya ini, anak yang ada 2 orang ini dengan keluarga saya, itu namanya saudara sebapak karena berasal dari bapak yang sama.
Kemudian dari sini anak mama ini dengan anak yang baru ini, nah itu namanya saudara seibu. Kenapa? Berasal dari ibu yang sama. Oke, kita lanjut. Mahram sebab pernikahan. Mahram sebab pernikahan misalnya saya ini dilahirkan dari kedua orang tua ayah dan ibu. Terus saya menikah dengan seorang laki-laki. Maka orang tua dari laki-laki itu atau biasa disebut dengan bapak mertua dan mama mertua, itu mahram. Itu mahram. Dan bapak mama mertua ini dia mahram selama-lamanya. Sekalipun wa na'udzubillah terjadi perceraian antara si suami dan si istri ini. Begitupun sebaliknya, suami dengan orang tua saya sini itu adalah mahram dan juga untuk selamanya. Kemudian saudara dari suami saya, jadi misalnya suami saya itu punya saudara laki-laki, biasa kita sebut ipar ya. Nah, saudara ipar itu bukan mahram. Nah, terus kita lanjut pada bagan. Nah, di sini sudah dirangkum yang mana wanita yang haram dinikahi karena keturunan, itu tadi saya sudah sebutkan semua. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena pernikahan, itu juga tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang tidak ada bagannya adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Maksudnya ketika seorang anak itu punya ibu susuan, maka ibu susuan itu dan saudara dari ibu itu, maksudnya anak dari ibu susuan itu adalah saudara sesusuan kita. Nah, itu juga mahram. Berikutnya kita masuk pada dalil atau dasar hukum pernikahan. Dari hal ini kita bisa pahami bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan dalam agama kita. Apa dasarnya? Yang pertama adalah surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 21. Ini adalah ayat yang sangat masyhur, yang sering sekali kita dapati dalam undangan-undangan pernikahan misalnya. Kita bahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Allah menciptakan pasangan untuk kita itu dari jenis kita sendiri, Jadi kalau jenis kita ini adalah manusia, maka secara fitrah kita menikah dengan manusia. Jangan menyalahi fitrah, jangan menyalahi asal penciptaan kita. Kita diciptakan manusia, terus menikah dengan bukan manusia. Misalnya menikah dengan jin, menikah dengan hewan yang misalnya hewan ternak yang dia, atau hewan peliharaan bukan hewan ternak, hewan peliharaan yang dia sangat suka. Nah, itu berarti menyalahi fitrah. Nah, kenapa kemudian Allah menciptakan atau mensyariatkan pernikahan? Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, ini 2 kali Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita ini Allah ciptakan dari jenis kita sendiri. Jadi pasangan kita itu yang diberikan kepada kita itu dari jenis kita sendiri. Maka tidak usah untuk menyalahi kodrat kita.
dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu. Ya, dari sini bisa difahami bahwa ketika kita menikah, ya siap untuk menikah, sudah memantapkan diri untuk menikah, maka hal yang harus kita sadari bahwa kita pun harus siap menjadi orang tua. Ya, seperti itu. Kemudian pernikahan itu memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya. Berikutnya, dalil yang ketiga adalah surah Az-Zariyat ayat 49. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka tidak usah merasa khawatir para jomblowers ya, yang alhamdulillah sampai pada detik ini masih menjaga dirinya untuk bisa tidak terjerumus pada pacaran, ya, menjaga kehormatannya, ya, karena Allah itu menyiapkan bagi kita pasangan yang terbaik insya Allah, ya. Maka tidak usah galau, karena Allah sudah menjamin bahwa setiap makhluk, kata Allah, itu diciptakan berpasangan, ya. Apatah lagi kita ini adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, ya. Maka insya Allah yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Berikutnya kita masuk ke hukum nikah. Nah, hukum asal pernikahan adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah artinya boleh, ya. Boleh-boleh saja. Jadi hukum asal pernikahan itu mubah, boleh. Namun dia bisa berubah menjadi wajib. Nah, kapan dia menjadi wajib? Ketika ya orang tersebut telah mampu menafkahi secara lahir dan batin, dia juga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, dan dia dikhawatirkan akan terjatuh pada kemaksiatan ketika dia terus bersendiri, ya, seperti itu. Maka hukumnya wajib dia untuk menikah, ya. Ketika misalnya syahwatnya sudah memuncak untuk menikah dan memang sudah secara kemampuan dia sudah mampu, maka hukumnya wajib. Kemudian dia bisa hukum mubah tadi bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi sunnah? Ketika mampu untuk menafkahi, sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban, dan dia masih sanggup untuk mengendalikan diri dari godaan yang menjerumuskan pada perzinahan. Kalau yang tadi yang pertama, dia sudah dikhawatirkan untuk bermaksiat, ya, terjatuh pada kemaksiatan. Kalau yang kedua ini, dia masih bisa menahan diri untuk hal tersebut, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Kapan dia makruh? Ketika dia belum mampu menafkahi, belum mampu juga melaksanakan hak dan kewajiban, tapi syahwatnya sudah memuncak, ya, untuk menikah. Hasratnya sudah besar untuk menikah, maka ini hukumnya makruh, ya. Dan untuk orang-orang yang berada pada ranah ini, ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk dia berpuasa, ya, berpuasa supaya syahwatnya itu bisa diredam, ya. Dan yang paling terakhir, hukum nikah itu menjadi haram, ya. Ternyata nikah itu bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika dia tidak mampu menafkahi, tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, dan yang paling membuat dia jatuh pada keharaman karena dia menikah tujuannya untuk menzolimi, yaitu misalnya menyakiti, ya, balas dendam dan seterusnya, ya. Maka pernikahan semacam ini itu pernikahan yang diharamkan oleh agama kita. Kemudian berikutnya kita masuk ke tujuan pernikahan, ya. Nah, tujuan pernikahan yang ada di slide ini bukanlah ini saja, ya. Ini saja yang menjadi tujuan pernikahan, banyak. Tapi kita ambil saja beberapa dari yang banyak itu, ya. Jadi yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Jadi menikah itu tujuannya adalah untuk taat kepada Allah, karena dia perintah Allah, ya. Oleh karena itu menikah dicatat sebagai ibadah, ya,
Ini didalilkan pada surah An-Nisa ya. Ini dalilnya maksudnya ya, pada surah An-Nisa ayat yang ketiga. Jadi menikah itu adalah tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya. Bentuk taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan ya. Sangat jelas tadi dalilnya di surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga juga demikian, untuk membina rasa cinta, rasa kasih sayang. Jadi tidak usah takut ketika menikah misalnya, terus menikah dengan misalnya dijodohkan ya, contohnya seperti itu, maka tidak usah takut ya, Allah yang menjamin akan ada rasa kasih sayang di dalamnya. Kemudian yang keempat, mengikuti sunnah ya. Jadi menikah itu mengikuti sunnah ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam sebuah hadits bahwa barang siapa yang menolak ya atau tidak memiliki keinginan untuk menikah, maka mereka bukan bagian dari umat Rasulullah ya. Maka semoga di antara kita ini tidak ada yang memiliki pemahaman yang seperti itu ya, yang tidak mau menikah. Kemudian yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan seksual ya. Masya Allah, agama kita itu agama yang betul-betul sempurna ya. Kenapa saya mengatakan sempurna? Karena Allah itu maha tahu tentang kebutuhan kita, bahwa manusia itu memang butuh juga dengan lawan jenisnya, memang butuh juga namanya dengan hal yang ada pada slide ini tadi ya. Seks itu tidak dipungkiri ya. Maka untuk menyalurkan seks itu menjadi sesuatu yang berberkah, yang sah, yang halal, yang diridhai oleh Allah, maka Allah mensyariatkan yang namanya pernikahan ya. Kemudian yang berikutnya paling terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah ya, keturunan yang baik ya, keturunan yang bisa menjadi ladang pahala kita sampai kepada akhirat ya. Kemudian kita masuk kepada rukun dan syarat pernikahan. Apa itu rukun? Ya, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam amalan. Kapan salah satu rukun dari amalan itu tidak ada, maka amalan itu tidak ada. Jadi misalnya kita bahas ini pernikahan. Ya, ada 5 rukun pernikahan. Ya, calon suami, calon istri, wali nikah, saksi dan ijab kabul. Kalau salah satu di antara rukun itu tidak ada, misalnya ada yang menikah tidak ada walinya, maka itu tidak sah. Nah, apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum amalan. Jadi, misalnya syarat pernikahan berarti dia harus ada sebelum pernikahan itu dilakukan, ya. Jadi misalnya satu rukun nikah adalah calon suami. Apa syaratnya? Calon suami harus Islam, berakal sehat, hubungan dengan calon istri bukan mahram. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian berdasar pada keinginan sendiri, tidak dipaksa. Jadi tidak ada paksaan dalam menikah, ya, tidak boleh ada paksaan. Kemudian yang terakhir adalah tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Itu untuk rukun yang pertama. Rukun yang kedua, calon istri syaratnya Islam, berakal sehat, hubungan dengan calon suami bukan mahram, ya, berdasar pada keinginan sendiri atau tidak dipaksa. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Nah, ini ada hal yang berbeda dengan syarat dari calon suami. Kalau calon suami itu tidak ada syarat ini, ya, tapi di perempuan atau calon istri ada. Kenapa? Karena di dalam agama kita itu tidak dibenarkan yang namanya poliandri. Ya, poliandri itu apa sih? Ya, poliandri itu satu istri, ya, kemudian punya beberapa suami, itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena di dalam agama kita itu sangat memperhatikan masalah nasab atau garis keturunan. Nah, sementara garis keturunan yang kita pahami itu berasal dari jalur ayah, gitu ya, dari jalur ayah. Nah, kalau dia tidak, anggaplah satu istri terus ada 2 suaminya. Nah, istri ini hamil, itu kan tidak jelas siapa yang menghamili, ya. Suami yang mana? Suami yang satu kah? Suami yang kedua kah? Nah, sehingga nasabnya nanti tidak jelas, ya. Nah, makanya kenapa di dalam agama kita itu tidak dibenarkan namanya poliandri. Kemudian
Tidak berada dalam masa iddah. Ya, ini kalau misalnya ada calon istri dia berada dalam masa iddah, ya nanti dibahas ya masa iddah itu apa. Masa iddah itu intinya masa menunggu setelah dicerai. Ya, jadi ketika sudah bercerai tidak boleh langsung menikah, dia harus menunggu beberapa saat dulu. Ya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam syariat kita, ya. Nah, kalau ada seorang calon istri dia masih baru saja suaminya meninggal atau baru saja dia bercerai dari suami pertamanya, maka dia tidak boleh dinikahi. Kapan dinikahi maka tidak sah pernikahannya. Dan yang terakhir tidak berada dalam ihram haji atau umroh. Yaitu 2 rukun ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah wali nikah. Nah, wali nikah itu berasal dari mempelai perempuan. Jadi wali nikah di sini adalah wali nikah yang asalnya dari mempelai perempuan. Maksudnya nasab dari mempelai perempuan. Apa syarat menjadi wali? Yang pertama laki-laki, ya. Berarti perempuan tidak boleh jadi wali ya. Yang pertama laki-laki. Kemudian kedua balik dan berakal sehat. Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali dan adil. Nah, siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah? Yang pertama adalah bapak. Kalau bapak tidak ada baru kakek, ya. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kita sudah jelaskan tadi pada mahram. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung berarti keponakan ya. Keponakan dari saudara sebapak, kemudian paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman sebapak atau sepupuh. Ya. Nah, kalau misalnya semuanya tidak ada, maka wali hakim boleh untuk menikahkan. Kemudian yang berikutnya masalah saksi, ya. Rukun yang keempat itu adalah saksi. Saksi nikah. Apa syaratnya saksi nikah? Yang pertama adalah laki-laki. Kemudian beragama Islam, balik, ya, mendengarkan dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad. Jadi yang menjadi saksi ini harus tahu, ya, apa yang diucapkan oleh pelaku akad. Ya, pelaku akad itu ada dua ya. Ada wali nikah dan ada mempelai laki-laki. Terus dia bisa berbicara, melihat, berakal, tidak fasik, adil. Nah, itu syarat untuk saksi nikah. Dan yang terakhir sekali dari syarat dan rukun nikah ini adalah ijab kabul. Apa itu ijab? Ijab itu adalah lafal yang diucapkan oleh wali nikah yang menunjukkan penyerahan kepada pengantin laki-laki. Nah, perlu kita pahami bahwa seorang anak perempuan ketika dia belum menikah, maka segala tanggung jawab ya perwaliannya itu berada pada bapaknya. Nah, kalimat ijab ini adalah kalimat yang diucapkan oleh wali kepada mempelai laki-laki untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut. Ya, makanya biasanya kalimat ijab itu misalnya ya, saya nikahkan anak saya nikahkan engkau ya dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, itu diucapkan oleh wali nikah. Nah, adapun kabul itu diucapkan oleh pengantin laki-laki yang menunjukkan penerimaan. Makanya biasanya ucapannya itu saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai ya. Nah, itu maksudnya. Nah, apa syarat-syarat ijab kabul? Nah, yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna menikah. Ya. Jadi harus jelas bahwa kata-kata yang digunakan betul-betul kata-kata yang memang digunakan untuk pernikahan. Kemudian lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad. Siapa pelaku akad? Ya ada dua, wali nikah dengan pengantin laki-laki. Wali nikah mengucapkan ijab, pengantin laki-laki mengucapkan qabul. Ya. Kemudian antara ijab kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan. Ya, jadi misalnya setelah wali mengatakan saya nikahkan kau dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, itu langsung disambung. Tidak boleh mengatakan kayaknya, tidak bisa. Dia harus bersambung, ya. Kemudian pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat, ya. Pada satu tempat dan tidak ada persyaratan apapun. Maksudnya tidak dia berada dalam satu tempat. Nah, maka pernikahan yang tidak berada dalam satu tempat itu tidak sah.
sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Kemudian tidak dibatasi dengan batas waktu ya. Jadi tidak ijab kabul itu tidak berbatas waktu, misalnya hanya berlaku hanya berapa hari dan seterusnya, itu tidak seperti itu. Ya, itulah materi yang terakhir ya, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair ya atas perhatian kita menyimak penjelasan kami. Segala yang benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan segala yang salah ya berasal dari hamba yang dhaif ini ya, dan syaitan laknatullah alaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.